Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran IPA kelas 8, yaitu tentang tekanan pada zat. Nah, untuk lebih jelasnya kalian saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA kelas 8, yaitu tentang tekanan pada zat. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, tujuan pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan konsep tekanan. Peserta didik dapat menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan. Peserta didik dapat menjelaskan hukum Archimedes. Peserta didik dapat menerapkan hukum Pascal pada benda yang dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menganalisis penerapan hukum Archimedes pada benda yang terapung melayang dan tenggelam di dalam air. Lanjutkan, tekanan pada zat padat. Perbandingan antara gaya yang bekerja dengan luas bidang atau permukaan dirumuskan dengan P sama dengan F dibagi A. Untuk P tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat, F gaya, satuannya Newton, A luas bidang sentuh gaya, satuannya meter persegi. Contoh tekanan pada zat padat: kapak semakin runcing, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Ikan memiliki bentuk streamline sehingga menghasilkan tekanan yang besar hingga bisa melayang, bisa menyelam di dalam air. Yang berikutnya, sepatu salju alasnya lebih besar sehingga menghasilkan tekanan yang kecil. Kita lanjutkan. Contoh soal: sebuah kotak yang beratnya 800 Newton dan luas alasnya 2 meter persegi diletakkan di atas lantai. Hitunglah tekanan yang diberikan kotak pada lantai. Jawab: diketahui F atau gaya 800 Newton, A sama dengan 2 meter persegi, P tekanan. Untuk mencari P sama dengan F dibagi A. F nya 800, A nya 2, 800 bagi 2 sama dengan 400 Newton per meter persegi. Tekanan pada zat cair. Tekanan pada hidrostatis: sebuah botol diisi penuh dengan air, sebelumnya diberi lubang A, B, C, D, dan E. 5 lubang diberi penutup. Setelah itu botol diisi penuh dengan air. Lubang dibuka secara bersamaan sehingga air akan keluar dan menghasilkan pancaran. Yang paling jauh adalah lubang yang paling bawah. Itu artinya semakin dalam kedalaman zat cair, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Maka dirumuskan dengan P sama dengan Rho kali G kali H. P tekanan hidrostatis Newton per meter persegi, Rho massa jenis zat cair kilogram per meter kubik, G percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, H kedalaman satuannya meter. Hukum Archimedes: suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Di sini ada sebuah percobaan, ada wadah berpancuran, kaleng kosong, gelas ukur.
wadah berpancuran diisi penuh dengan air, kemudian kaleng kosong diletakkan di atas permukaan air sehingga memindahkan air menuju ke gelas ukur. Nah, air yang ada di gelas ukur ini merupakan air yang dipindahkan atau gaya apung atau hukum Archimedes. Dapat dirumuskan dengan FA sama dengan V kali rho C kali G, atau FA sama dengan W di udara dikurangi W di air. Keterangan untuk FA sama dengan gaya apung atau gaya ke atas, V volume zat cair yang dipindahkan satuannya meter kubik, rho C massa jenis air kilogram per meter kubik sama dengan 1000 kilogram per meter kubik, G gaya gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, W di udara berat benda di udara satuannya Newton, W di air berat benda di air satuannya Newton. Contoh soal, sebuah bola pejal ditimbang di udara beratnya 50 Newton, ketika bola tersebut ditimbang di dalam air beratnya menjadi 45 Newton. Berapa gaya ke atas yang diterima benda tersebut? Volume benda pejal tersebut. Jawab, diketahui berat bola di udara 50 Newton, berat bola di dalam air 45 Newton, berarti air yang memberikan gaya apung sebesar F sama dengan W di udara dikurang W di dalam air sama dengan 50 Newton dikurang 45 sama dengan 5 Newton. Jadi besarnya gaya apung yang dialami benda itu adalah 5 Newton. Yang kedua adalah volume benda pejal tersebut. Untuk mencari volume berarti rumus digunakan persamaan F sama dengan V kali rho C kali G. F nya 5 sama dengan V, ya tulis lagi karena ditanyakan, dikali rho C, rho C nya kan 1000 dirubah ke bilang berpangkat 10 pangkat 3 dikali 10, V sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Maka dijabarkan lagi, V sama dengan 5 dibagi 10.000. Nah 10.000 nya diperoleh dari 10 pangkat 3 dikali 10 sama dengan 0,0005 atau 5 kali 10 pangkat 4. Hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Di sini ada dua penampang, ada penampang kecil dan ada penampang besar. Penampang kecil ada namanya A1, penampang besar ada A2. Nah, di sini ada F1 arahnya ke bawah atau dengan cara ditekan sehingga menghasilkan tekanan menuju ke A2, sehingga ada gaya F2 yang arahnya ke atas atau terangkat ke atas. Maka di sini untuk penampang 1 sama dengan penampang 2. Berarti untuk penampang 1 F1 dibagi A1, untuk penampang 2 F2 dibagi A2. Untuk F1 berarti sama dengan A1 dibagi A2 dikali F2. Sedangkan untuk F2 sama dengan A2 dibagi A1 dikali F1. Untuk terangan P1 penampang 1, P2 penampang 2, F1 besarnya gaya penampang 1 Newton, F2 besarnya gaya penampang 2 1 Newton, A1 luas penampang 1 meter persegi, A2 luas penampang 2 satuannya meter persegi. Contoh soal, sebuah mesin hidrolik pengangkat mobil pada gambar di bawah memiliki pengisap masing-masing dengan luas A1 5 cm persegi, A2 2000 cm persegi. Berat mobil yang akan diangkat 25 Newton.
berapa besar gaya F1 yang harus diberikan penghisap kecil? Nah, tadi untuk menjawabnya yang pertama yang harus diketahui yaitu A1 sama dengan 5 cm persegi, A2 2000 cm persegi, F2 25.000 Newton. Ditanyakan F1. Untuk mencari F1 berarti sama dengan A1 dibagi A2 dikali F2. F1 sama dengan 5 dibagi 2000 dikali 25.000, maka 5 dikalikan 25.000 dibagi 2000, ya berarti di sini 5 kali 25 125.000 dibagi 2000 sama dengan 62,5 Newton. Pengaruh massa jenis terhadap gaya mengapung V1 V2. Untuk mengapung berarti massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Untuk berat bendanya berarti M kali G. Untuk M berarti V kali massa jenis benda dikali gravitasi, dan untuk FA nya berarti F2 dikali ρ C dikali G. Yang berikutnya adalah melayang. Posisi bendanya ada di tengah, berarti untuk massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Untuk berat bendanya berarti massa dikali gravitasi, atau V kali massa jenis benda kali gravitasi. FA sama dengan V kali ρ C dikali G. Yang berikutnya tenggelam. Massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair, maka untuk berat bendanya berarti W sama dengan M kali G, atau sama dengan V kali ρ massa jenis benda kali gravitasi. FA sama dengan V kali ρ C dikali G. Kesimpulannya, untuk gaya angkat lebih besar dari berat benda. Untuk melayang, gaya angkat sama dengan berat benda. Tenggelam, gaya angkat lebih kecil dari berat benda. Yang berikutnya adalah penerapan hukum Archimedes. Yang pertama adalah kapal laut, yang kedua adalah jembatan ponton, yang ketiga kapal selam. Yang pertama kapal laut, di sini dibuat untuk FA-nya atau gaya angkat lebih besar daripada berat benda. Nah, sama yang kedua juga, gaya angkat lebih besar dari berat benda. Untuk yang ketiga bisa dalam posisi terapung dan bisa dalam posisi melayang dan tenggelam. Untuk kapal selam dilengkapi dengan rongga udara. Nah, rongga udaranya diisi dengan udara sehingga kapal selam terapung. Yang kedua, melayang, rongga udaranya diisi sebagian air laut, sedangkan tenggelam diisi penuh dengan air laut sehingga kapal selam akan tenggelam. Latihan soal. Di sini ada 3 soal, kalian kerjakan di buku tugas. Jawabannya dikirim melalui grup WhatsApp kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.